Siapa sosok perempuan misterius yang berbisik kepada Gibran saat berlangsung debat one on one dengan calon wakil presiden Mahfud MD akhirnya terbongkar. Konsorsium penyelenggara debat calon wakil presiden 2024 yang terdiri dari Transmedia, Kompas TV, dan BTV menyebut nama perempuan itu adalah Leviana Kerlisa. Siapa Leviana Kerlisa ini? Apakah dia bagian dari tim ses pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran? Ternyata bukan. Dia kalau menurut keterangan konsorsium itu adalah presenter Kompas TV yang pada malam pelaksanaan debat calon wakil presiden menjadi moderator bersama dengan Alvito Dianova. Leviana saat itu katanya sedang berkoordinasi dengan Alvito, namun suaranya bocor dan terdengar ketika Gibran sedang berbicara. Benarkah itu Cerlisa atau Leviana Cerlisa? Sayang ini, dia hanya mengucapkan satu patah kata, sudah. Kalau rada panjang, saya kira ahli telematika atau apa ini, pokoknya ahli yang menyelidiki begini, menggandingkan suara begini ya, itu bisa membandingkannya dengan suara asli Leviana. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa suara perempuan yang sebelumnya saya sebut misterius itu memang benar Tirlisa atau bukan. Jadi Anda boleh percaya atau tidak dengan penjelasan itu. Kendati saya sendiri kan sebelumnya juga menduga kemungkinan seperti itu ya, kemungkinan ini suara presenter yang bocor. Tapi kalau Anda tidak percaya, ya saya pikir itu hak Anda. Saya tidak akan menyalahkan Anda sebab sudah tertanam kuat di benak publik bahwa Komisi Pemilihan Umum itu sejak awal terkesan mencoba melindungi Gibran. Sementara Gibran sendiri juga terbukti bisa lolos menjadi bagian calon wakil presiden dengan cara yang curang. Jadilah satu kecurangan diikuti dengan kecurangan lainnya. Karena sudah terbukti curang, walaupun katakanlah ini mereka ini berkata benar gitu ya, publik itu sudah terlanjur tidak percaya. Itu risiko yang sesungguhnya ini sudah diingatkan oleh nenek moyang kita ya. Udah lama sekali ini ada peribahasa bahwa sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. KPU kan sejak awal memang nggak terhindarkan dia terkesan melindungi Gibran. Salah satunya ketika muncul wacana bahwa perdebatan itu akan ditiadakan begitu dan kemudian setelah didesak-desak akhirnya oke, tetap dia akan diadakan tapi itu hanya berupa pemaparan visi dan misi, tidak ada tanya jawab dengan eh, cawapres yang menjadi lawannya begitu ya. Ini yang keinginan dari paslon nomor 2. Nah, sekedar mengingatkan kembali kalau Anda mengikuti perdebatan tersebut langsung ya di channel YouTube-nya milik Komisi Pemilihan Umum, suara perempuan yang terdengar berbisik itu terjadi pada menit ke ini 22 17. Jadi artinya pada saat 2 jam 22 menit 17 detik menjelang berakhirnya perdebatan antara Gibran dengan Pak Mahfud MD. Modal 200 juta pur udah tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Walau terdengar samar, yang diucapkan perempuan itu masih bisa terdengar, tertangkap telinga dan menimbulkan kesan ada perempuan yang berbisik kepada Gibran. Kecurigaan bahwa Gibran menggunakan alat bantu khusus yang disebut sebagai earphone atau ear feeder. Ini kalau yang biasa di industri televisi, ini paham, ini sebuah alat yang biasa digunakan dalam industri televisi itu ketika seorang produser sedang menghandle sebuah program dan alat itu digunakan untuk dia menyampaikan sesuatu pesan atau poin-poin tertentu kepada presenternya. Nah, ini kemudian menjadi berkembang liar karena mantan Menpora Roy Suryo yang juga dikenal sebagai ahli telematika mempertanyakan hal itu melalui sebuah cuitannya tidak lama setelah debat berlangsung. Roy Suryo mempertanyakan mengapa Gibran menggunakan 3 mic berbeda dengan 2 calon wakil presiden lainnya. Selain itu, Roy Suryo juga menduga Gibran menggunakan earphone di telinganya. Dugaan serupa juga muncul dari kalangan netizen. Sebuah video yang menunjukkan ada benda tertentu di telinga Gibran itu beredar di dunia maya. Video itu disertai narasi bahwa Gibran menggunakan earphone transparan yang bila tidak diperhatikan dengan cermat itu tidak akan terlihat. Soal ini kemudian dibantah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asyari, dan
Bahkan kemudian Hasyim Asy'ari itu menyebut Roy Suryo sebagai tukang fitnah. Dan tidak terima dengan sebutan tukang fitnah dari Hasyim, Roy Suryo rupanya berkonsultasi dengan para penasihat hukumnya dan menyimpulkan bahwa pernyataan Hasyim itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Nah, bagaimana soal penggunaan 3 mic Gibran yang dan plus adanya earphone di telinga tadi? Konsorsium penyelenggara debat calon wakil presiden juga membantahnya. Dalam keterangannya, ini saya baca di CNN Indonesia ya, konsorsium yang terdiri dari Transmedia, Kompas TV, dan BTV menegaskan tidak memberikan keistimewaan atau preferensi perlakuan khusus pada calon manapun. Mereka mengatakan menyangkut persiapan debat dilaksanakan terbuka di bawah arahan KPU dengan mengundang semua tim paslon. Persiapan debat melalui diskusi yang sangat rinci menyangkut materi debat, panelis, desain panggung, pengaturan lampu, hingga jenis mikrofon yang akan dipakai. Prinsip utama yang dimintakan KPU adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta untuk memastikan pesan dalam debat sampai pada publik dengan cara sebaik-baiknya. Ini termasuk jatah waktu penyampaian, jumlah tim pendukung, sampai dengan tone dan volume mikrofon. Itu dalam keterangan dari konsorsium penyelenggara debat kedua melalui keterangan tertulis hari Senin tanggal 25 Desember. Ketiga calon wakil presiden memakai alat pengeras suara yang sama meliputi 3 lapis device sekaligus. Mikrofon pertama merupakan jenis skin tone countryman yang menempel di pipi melalui cantolan telinga. Kabelnya melingkar di belakang leher peserta serta transmitter body pack yang dipasang di celana atau pinggang bagian belakang atau saku celana peserta. Ini apakah yang dimaksud ini seperti yang yang viral di media sosial ya? Ini kan kalau di foto dari belakang ini kelihatan Gibran menggunakan benda yang cukup besar seperti itu. Apa sampai sebesar itu ya? Karena kalau tadi disebutkan bahwa itu dipasang di pinggang atau bagian celana atau saku celana peserta tentu nggak sebesar itu ya. Ini juga saya kira perlu dijelaskan juga foto ini ya. Nah, saya bacakan lagi ya penjelasan dari konsorsium penyelenggara debat ini. Jenis kedua yaitu clip-on body pack yang menempel di baju dan dilengkapi dengan transmitter body pack yang dipasang di celana atau pinggang bagian belakang atau saku celana peserta. Jadi ada 2 jenis transmitter ini kalau gitu ya. Yang tadi yang pertama dan yang kedua ini tadi ya. Jenis ketiga adalah mikrofon tangan wireless atau handheld mikrofon yang diletakkan di setiap podium para peserta. Pemakaian 3 lapis device ini juga telah menjadi standar yang makin banyak dipakai penyelenggara siaran live event prominent sebagai bentuk kewaspadaan bila mana terjadi multifungsi alat saat acara berlangsung. Itu tulis keterangan dari konsorsium. Konsorsium juga melaksanakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan debat perdana, KPU meminta disiapkan antisipasi akses audio berlapis untuk memastikan problem audio tidak terjadi. Dinamika debat dan mobilitas peserta di atas panggung bisa saja menjadi penyebab multifungsi alat sehingga mikrofon terpasang tidak bisa berfungsi normal. Ya memang pergerakannya lumayan, terutama Gibran ini ya. Kalau Gibran ini ada videonya yang menunjukkan dia kembali memberikan aba-aba ini kepada para pendukungnya seperti ketika dia waktu nonton debatnya Pak Prabowo gitu, dan katanya sih mau ditegur, tapi apakah ini juga sudah dapat teguran atau tidak ini ya. Ini yang video ini juga cepat viral. Nah, kita lanjutkan kembali ke dari pernyataan konsorsium tadi. Keputusan memakai 3 lapis perangkat itu sekaligus ditujukan agar tiap alat dapat menjadi cadangan apabila alat lain yang bermasalah. Dalam konteks debat Cawapres lalu, mic clip-on milik Cawapres 01 sempat lepas beberapa saat. Ini maksudnya punya Muhaimin ya. Diduga karena Cawapres 01 mengalungkan sarung di leher. Meski demikian, kualitas suara yang tersaji di layar tetap prima karena tersedia 2 cadangan mic yang langsung menggantikan fungsi clip-on. Ketiga tim peserta memahami dan menyepakati seluruh detail pengaturan event yang telah didiskusikan berkali-kali secara maraton dengan konsorsium penyelenggara, tegasnya. Nah, KPU sudah memberikan penjelasan, konsorsium penyelenggara debat Cawapres juga sudah memberikan penjelasan. Apakah jawaban itu bisa memuaskan dan memupus kecurigaan publik? Saya kok nggak yakin ya. Ya ini memang public distrust sudah luar biasa di kalangan publik ini, dan ini eranya yang disebut sebagai era post-truth. Orang lebih percaya dengan penjelasan apa yang mereka ingin dengar. Tetapi kalau dalam kasus ini saya kira juga tidak sepenuhnya publik bisa disalahkan. Sekali lagi karena tadi itu banyak sekali ya kata-kata dari para pemimpin kita itu yang tidak bisa dipegang, banyak sekali tindakan-tindakan dari pemimpin kita yang itu berlaku curang. Jadi kalau
sekarang ini dalam kasus ini, andai kata benar ya, ini saya menggunakan kata if ya, andai kata benar penjelasan dari KPU dan kemudian juga konsorsium dari penyelenggara debat, ya kalau kemudian mereka tetap tidak percaya, jangan salahkan publik. Ya.